Hari ini kita akan bahas ya untuk pergerakan dari Bitcoin secara roadmap dan juga Ethereum. Saya akan coba melakukan pendekatan ya melalui weekly dan daily time frame. Kita akan coba lihat roadmap ya, karena kita bahas setiap hari. Ada yang tanya kepada saya, ini sebenarnya Bitcoin mau ke arah mana sih? Dan potensinya kemana? Nanti kita akan coba breakdown ya. Tapi disclaimer dulu, semua yang informasi kita sampaikan ini harus teman-teman analisa ulang lagi ya. Karena memang ini sifatnya roadmap dan bisa saja berubah dalam 1-2 hari ke depan. Karena pergerakan dari market cryptocurrency itu sangat volatile ya, yang teman-teman pasti harus tahu seperti itu. Oke, langsung aja kita akan coba cek dulu ya. Wait ya. Kita punya area supply ya di weekly time frame sebenarnya untuk Bitcoin, dan sebenarnya secara structure untuk weekly ini kita sudah valid yang namanya bearish ya. Ini ada satu pattern distribusi ya yang cukup terlihat di sini ya. Entah ini distribusi atau reakumulasi lagi atau shakeout. Yang pasti saya bisa melihat ini sudah membentuk lower high lower low di sini ya. Ini terbukti dari dia sudah breakdown 2 kali dari area, satu kali ya, maaf, kita lihat satu kali dia sudah break valid ya, change of character di sana, dan kita belum mampu untuk reclaim area high-nya lagi ya. Kita lihat di sini dia selalu membentuk valid yang namanya lower high di sini. Jadi syarat untuk Bitcoin ya, untuk weekly time frame untuk bisa reclaim lagi atau kita bisa mengatakan bullish, dia harus reclaim dari area 64.000. Ini menjadi satu gerbang resisten yang sangat penting untuk di breakout untuk minggu depan, apabila kita di minggu ini di tanggal 15 September ya, kita berhasil untuk closing weekly-nya dalam keadaan bullish engulfing ya, karena kita masih belum mampu untuk yang kesekian kalinya, meskipun kita sudah memprinting bullish engulfing berkali-kali ya. Di sini kita sudah lihat ya, teman-teman bisa lihat bullish engulfing, ini ada engulfing juga, dan ini ada engulfing ya. Teman-teman bisa lihat ya, once kita printing bullish engulfing, kita belum mampu untuk reclaim area high yang sebelumnya, malah kita membentuk lower high yang baru. Setelah itu kita drop ya, kita lihat printing lagi bullish engulfing, kita tidak reclaim lagi di area high yang sebelumnya, kita malah drop lagi ke bawah, membentuk low yang baru, tapi ini ekor ya. Sayangnya ini cuma ekor untuk retest di area 52.000. Lalu kita naik lagi ya, kita belum mampu lagi ya untuk kesekian kalinya, ketiga kalinya reclaim lagi dari area resisten dan membentuk lower high yang baru, kita drop lagi. Dan ini merupakan area low yang terakhir atau low yang baru terbentuk ya. Jadi yang paling fresh yang harus kita breakout ya. Itu yang mau saya lihat ya. Selama kita masih belum men-take out area 64.000 sih, saya cuma melihat ini merupakan area retest, cuma retest belaka ya. Saya melihat ini ada confluence, kalau kita tarik dari atas ke bawah, ini merupakan confluence dari Fibonacci. Ada potensi di minggu depan kita akan breakdown lagi ke bawah atau turun lagi seperti itu. Apalagi sebentar lagi kita akan melihat ya adanya pemotongan suku bunga, dan itu pasti akan berpengaruh ke dalam market ya. Itu aja yang bisa saya lihat dari Bitcoin di weekly time frame-nya. Lalu untuk daily time frame bagaimana? Daily time frame saya cukup simpel ya. Saya mau cuma tambahkan satu trend line di sini, membentuk bullish flag ya, yang teman-teman mungkin sudah sering dengar ya dari orang-orang yang membahas bullish flag. Saya cuma tambahkan ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini, dan teman-teman lihat ya, kita fokus sama area tengah yang ada di titik-titik ini. Nah, saya mau teman-teman fokus di area tengah. Untuk area tengah untuk Bitcoin ya, untuk garis tengahnya, teman-teman lihat ya, ketika kita berada di area tengah tersebut, ini akan selalu ada either itu rejection atau konsolidasi ya. Kita lihat di sini konsol, setelah itu drop. Sini konsol, drop. Konsolidasi lagi, nggak jelas, turun. Konsolidasi naik, konsolidasi naik, seperti itu. Di sini juga sama, konsolidasi naik sedikit, lalu dia drop ke bawah. Gitu. Di sini kita belum melihat konsolidasi. So, kemungkinan dalam beberapa saat ke depan kita akan konsolidasi, setelah itu menentukan arahnya kemana. Seperti itu. Untuk daily time frame saya cukup melihat sekarang kita sedang berada di area resisten dari middle line-nya ya. Dan secara volume saya melihat belum ada peningkatan volume yang cukup signifikan ya. Masih cenderung average untuk volumenya, cenderung rata-rata. Belum ada volume inflow yang cukup signifikan dari big playernya, sehingga saya cuma tarik dari area atas ke bawah. Di sini kita sudah masuk dari area cluster Fibonacci, area penting resistennya ya, dan maksimal kenaikan yang saya mau lihat mungkin di 62.000 itu adalah area maksimal kenaikannya. Setelah itu ada potensi kita reject lagi ke bawah. Selama
area tadi ya, area di 64.000 ini belum di take out sih, saya masih percaya Bitcoin masih bisa melanjutkan untuk penurunannya seperti itu. Entah teman-teman yang mungkin ya, kalau kita sudah mendapatkan rejection dari area supply, teman-teman mungkin nanti akan melihat ini ada namanya head and shoulder ya, boleh. Atau teman-teman nanti ketika kita sudah breakout dari 64.000, ini juga bisa saja teman-teman katakan double bottom, juga bisa. Jadi dua chart pattern itu nggak terlalu penting. Yang penting menurut saya, apakah dia nanti di minggu depan ini ada rejection dari area high ya, di sini area 62.000 sampai area 60.000, reject dari sana, ataukah kita akan breakout dari 64.000. Nah, itu menjadi satu kunci yang paling penting yang perlu dijawab oleh Bitcoin seperti itu. Kalau kita coba tarik untuk swing kecilnya ya, di sini saya cuma melihat ada area imbalance juga di sini, ada confluence imbalance. Jadi area atas ini bisa jadi confluence resistant untuk Bitcoin. Jadi so far buat teman-teman yang mungkin intraday ya, teman-teman bisa manfaatkan sekitar 2-3% lagi kenaikan, ada potensi sih saya lihat. Selama dia nanti masih bermain-main di area sana sih, teman-teman masih bisa memanfaatkan ya. Buat yang suka untuk scalping di time frame kecil, boleh dimanfaatkan seperti itu. Tapi nanti kalau sudah di atas sih ya, saran saya buat NC dulu ya. Karena teman-teman bisa lihat ya, ketika hari-hari sebelumnya di sini kita mengalami bullish ya. Ini bullish ya. Lalu teman-teman bisa lihat ya, dalam 2 hari saja view kita sudah berubah lagi menjadi bearish di sini. Nah, ketika dua candle ini terbentuk ya, area dua candlestick ini terbentuk 1-2 hari, view kita yang dari bullish ya, higher high, higher low, higher high, ketika dia dua candle ini terbentuk dengan impulsif, langsung berubah view kita dari bullish menjadi bearish seperti itu. Jadi ini juga bisa saja terjadi ya. Sebelumnya kita lihat bullish ya, printing candlestick hijau terus ya di sini, bullish. Lalu bisa saja dalam 2 hari sebelum dia pemotongan suku bunga, view kita langsung berubah lagi menjadi bearish. Kenapa? Ya karena memang secara overall trend kita masih dalam tren yang berpotensi untuk turun seperti itu. Dan juga teman-teman nggak boleh lupa kita punya area demand ya, di area 51.000, 52.000, itu bisa menjadi area tahanan kita selanjutnya untuk support yang penting perlu dijaga oleh Bitcoin seperti itu. Jadi view-nya kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Lalu kita coba cek untuk Ethereum ya. Saya akan coba buka untuk Ethereum-nya. Wait. Nah, ini aja kita pakai chart kosong ya untuk Ethereum. Saya cuma melihat di area supply untuk Ethereum ada di 4.700, area all time high di tahun 2021 kemarin. Untuk weekly time frame-nya ya. Lalu untuk daily time frame-nya sih saya melihat di sini ya. Ini juga area supply. Kita lihat di sini ada area order block demand. Ya, ini area demand penting yang perlu dijaga, dan juga ini ada trend line yang sudah sering saya bahas sebelumnya. Kurang lebih itu untuk Ethereum ya. Di daily time frame-nya saya melihat untuk structure kita ya, yang paling penting teman-teman bisa lihat di sini structure-nya masih lower low, lower high dengan konsisten seperti itu. Area take yang perlu di take out ya oleh Ethereum tentu saja area ini, area sekitaran 2.800 ini perlu di take out ya, apabila Ethereum ini ingin melanjutkan bullish kenaikannya, atau ketika dia ingin reclaim dari area-area selanjutnya. Semisal dia ingin reclaim lagi dari area 2.900 sampai 3.000, dia harus bisa take out dari area 2.800 dulu, lalu retest, baru bisa ada potensi melanjutkan breakout naik ke atas. Selama itu belum terjadi sih, saya melihat untuk Ethereum masih view-nya masih cukup lemah ya. Kita masih jauh dari 2.800, kita cuma retest di area order block aja, area order block Fibonacci standar kita. Di sini saya tarik, ini ada area supply juga, ada potensi kita masih reject dalam beberapa saat ke depan seperti itu. View saya masih belum ada tanda-tanda kenaikan selama Bitcoin masih belum reclaim area-area supply pentingnya seperti itu untuk Ethereum. Untuk Ethereum Bitcoin juga sudah bisa menjawab sebenarnya buat teman-teman ya. Kita sudah losing momentum di area supportnya, garis hijau, kita losing momentum on the way menuju area box warna orange di bawah. Kalau di weekly time frame, teman-teman bisa lihat ini lebih jelas lagi. Ya, kita losing momentum di area high-nya yang terakhir ya di sini.
sehingga area ini tidak mampu dipertahankan untuk area supportnya. Dan kita on the way menuju area support major terpentingnya di sekitar 0,037 di bawah, seperti itu. Jadi ya jangan kaget kalau Ethereum akan melemah terhadap Bitcoin dalam beberapa minggu ke depan. Mungkin uangnya move dulu ke Bitcoin, baru nanti kita akan melihat untuk Ethereum akan mendapatkan siraman uang lagi, seperti itu. Tapi yang bisa teman-teman lihat juga di sini kita masih belum break dari area low-nya ya, dan secara RSI kita sudah melihat adanya bullish divergence di sini ya. Jadi ada tanda-tanda RSI-nya untuk rebound ke atas, tapi ini juga masih belum breakdown ke bawah. Jadi kita masih perlu untuk lihat dalam beberapa saat ke depan apakah kita bisa breakdown dengan impulsif ataukah kita nanti rebound dulu untuk sementara ke area trendline merah yang ada di atas. Seperti itu. Untuk Ethereum Bitcoin-nya seperti itu, kurang lebih Bitcoin dan Ethereum sudah kita bahas. Jadi itu aja dari saya untuk view-nya dari Bitcoin Ethereum. Semoga teman-teman bisa mendapatkan idea untuk pembahasan saya ya di 1-2 minggu ke depan. Ini merupakan roadmap 1-2 minggu, jadi harusnya teman-teman nggak bingung lagi ya untuk roadmap view-nya. Nanti di daily kita akan coba update secara berkala seperti itu. Thank you semua dan see you next video. Bye-bye.